Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pramudia Natadewa. NIM-nya 2016-210-47. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengendalian. Sistem pengendalian birokrasi ini menggunakan standar formal, wewenang, hierarki yang sah. Jadi seseorang bekerja itu dapat dipercayakan sesuai dengan standar peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan pengendalian pasar. Ini pengendalian pasar bisa dikendalikan semua pihak antara berbagai pihak menggunakan harga yang sudah distandarkan oleh pasar, mengikuti jalurnya pasar, termasuk laba, perhitungan dengan pertukaran dengan yang baik. Jadi hasilnya nyata dan kelihatan dan dapat diidentifikasi di dunia pasar. Untuk yang ketiga, pengendalian kelompok. Pengendalian kelompok ini merupakan kekompakan antara kalian bekerja sama dengan tim kalian maupun dengan anggota lain. Jadi terdiri dari berbagai nilai, jadi dibagi keyakinan dan harapan dari kelompok perusahaan, kepercayaan, dan dapat bekerja dengan baik. Ketika dalam suatu pengendalian tidak ada suatu jalan terbaik, maka keputusan harus diselesaikan dengan yang baik dan sebenarnya. Jadi melakukan pekerjaan dan karyawan ditugaskan untuk membuat keputusan-keputusan yang mutlak dan harus segera diatasi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Rizal Satya Alfana, NIM 2016-21047. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian birokrasi. Di dalam sistem pengendalian birokrasi terdiri dari 4 langkah utama sistem pengendalian birokrasi, yaitu 1. Menetapkan standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar dan menentukan penyimpangan. Yang keempat, mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah dan memperkuat keberhasilan. Langkah pertama yaitu menetapkan standar kinerja, yaitu memiliki tujuan, kemampuan memperoleh laba, inovasi, kecepatan, dan kepuasan pelanggan dan karyawan tersebut. Langkah kedua adalah pengukuran kinerja, yaitu sebagai contoh, manajer dapat menghitung hari libur atau kinerja dari seorang karyawan tersebut di dalam sebuah perusahaan dan dapat mengajukan dokumen-dokumen pengajuan kepada atasan perusahaan. Dan di dalam pengukuran kinerja tersebut terdiri atas pengambilan pribadi, yang kedua laporan tertulis, yang ketiga laporan lisan. Dan selanjutnya adalah langkah ketiga dari tersebut adalah yaitu membandingkan kinerja dengan standar, yaitu sebagai contoh, manajer mengevaluasi kinerja untuk beberapa kegiatan manajer Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mo Bangkit Prakoso, NIM 2016-210-414. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengendalian birokrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengendalian feed forward. Pengendalian feed forward ialah pengendalian yang digunakan sebelum operasi dimulai, yang terdiri atas desain, kebijakan, prosedur, dan peraturan untuk memastikan perencanaan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah pengendalian bersamaan. Pengendalian bersamaan adalah pengendalian yang dilakukan ketika perencanaan sedang berjalan, terdiri atas pengendalian pemonitoran dan aktivitas yang mengumpan balik. Yang ketiga adalah pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik adalah pengendalian yang harus terhadap penggunaan informasi-informasi yang berkaitan untuk memperbaiki penyimpangan dari standar yang dapat diterima. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang Six Sigma. Six Sigma adalah
untuk cara kinerja yang bebas dari cacat. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tamara Aprilia dengan NIM 2016-210504. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang pengendalian kelompok, peran pemberdayaan dan budaya. Dengan semakin meningkat, manajer menemukan bahwa sistem pengendalian yang hanya didasarkan pada birokrasi, mekanisme demokratis, dan pasar tidak mencukupi untuk mengarahkan tenaga kerja pada saat ini. Ada beberapa alasan untuk hal ini, yaitu yang pertama, pekerjaan karyawan yang telah berubah, di mana sifat pekerjaan itu terus berkembang. Karyawan yang bekerja dengan komputer misalnya, memiliki lebih banyak variabilitas dalam pekerjaan mereka, dan banyak dari pekerjaan mereka adalah intelektual. Karena itu, tidak ada satu cara terbaik untuk melakukan tugas dan pemrograman pekerjaan menjadi lebih sulit. Yang kedua, yaitu sifat manajemen yang berubah, di mana di sini peran manajer juga semakin berkembang. Manajer digunakan untuk lebih banyak mengetahui tentang pekerjaan dibandingkan dengan apa yang karyawan lakukan. Namun saat ini karyawan diharuskan untuk tahu lebih banyak tentang pekerjaan mereka dibandingkan yang orang lain tidak ketahui. Yang ketiga yaitu hubungan kerja yang berubah, di mana dahulu karyawan lebih khawatir tentang isu-isu seperti gaji, keamanan kerja, dan juga jam kerja. Namun saat ini bagaimanapun karyawan ingin lebih terlibat dalam pekerjaan mereka, mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, dan juga merancang solusi untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Untuk dari ketiga alasan ini, konsep pemberdayaan sangat penting dalam pengendalian, di mana manajer harus memberdayakan karyawan dalam pengambilan keputusan dan harus yakin pada mereka bahwa mereka dapat bertindak dalam kepentingan terbaik perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya M. Yogi Trisakti Juniawan, NIM 2016-210419. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit manajemen yang ada 3, yaitu audit manajemen, audit eksternal, dan juga audit internal. Yang pertama saya akan menjelaskan audit manajemen, yaitu audit manajemen yaitu evaluasi tentang keefektifan dan mengefisienkan berbagai sistem yang ada di dalam suatu organisasi. Dan yang kedua, audit eksternal, yaitu terjadi ketika suatu organisasi mengevaluasi organisasi lain seperti lembaga, CPA, dan lainnya. Audit eksternal yang rutin merupakan pengendalian umpan balik yang penting. Dan yang terakhir yaitu audit internal. Audit internal yaitu penilaian periodik tentang perencanaan yang dimiliki oleh organisasi, proses mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Audina Marta Kristantri, NIM saya 2016-210420. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran adalah proses mencari tahu apa yang sedang dilakukan dan membandingkan hasilnya dengan data anggota yang berhubungan untuk memverifikasi pencapaian atau perbedaan. Pengendalian anggaran sendiri juga biasa disebut dengan penganggaran. Yang pertama adalah pertimbangan anggaran dasar. Dalam industri swasta, pengendalian anggaran dimulai dengan perkiraan penjualan dan pendapatan yang diharapkan. Pertimbangan utama dari penganggaran adalah panjang periode anggaran semua anggota dapat dipersiapkan untuk jangka waktu tertentu. Kebanyakan anggaran meliputi 1, 3, atau 6 bulan, bahkan 1 tahun. Yang kedua adalah jenis anggaran. Ada banyak jenis anggaran, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya, anggaran kas, anggaran modal, dan anggaran induk. Yang ketiga adalah aktivitas berdasarkan biaya, yaitu metode desain akuntansi biaya untuk mengidentifikasi seluruh aktivitas dan kemudian mengalokasikannya ke seluruh
pemrosesan bisnis tertentu berdasarkan jumlah waktu yang dicurahkan oleh karyawan berkaitan dengan aktivitas tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nadia Nurwanda dan NIM saya 2016-210472. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan pengendalian birokrasi. Dan yang pertama adalah perilaku birokrasi yang kaku. Nah, di perilaku birokrasi yang kaku ini, dia menjelaskan tentang seringkali orang bertindak dengan cara yang akan membantu mereka terlihat baik pada pengukuran sistem pengendalian. Nah, kecenderungan ini dapat berguna karena kecenderungan ini memfokuskan orang-orang pada manajemen perilaku yang dibutuhkan perilaku birokrasi yang kaku terjadi ketika sistem pengendalian meminta karyawannya untuk tetap keluar dari kesulitan dengan mengikuti aturan yang ada. Nah, yang kedua ada perilaku taktis. Nah, itu jenis yang paling umum dari perilaku taktik adalah memanipulasi. Dia memanipulasi informasi atau melaporkan data kinerja yang palsu. Nah, yang ketiga ada resistensi terhadap pengendalian. Dan yang keempat adalah menentukan standar kinerja valid. Nah, yaitu sebuah sistem pengendalian yang efektif harus berdasarkan pada standar kinerja yang valid dan akurat. Nah, ada 7 poin dalam menentukan standar kinerja yang valid. Nah, yang pertama adalah kesombongan, dan yang kedua adalah provinsialisme, dan yang ketiga ada narsisme, dan yang keempat ada kemalasan, dan yang kelima ada kepicikan, keenam ada kebodohan, dan yang terakhir adalah kesombongan. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Ranisa Fitri, NIM 2016-210427. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian keuangan. Yang pertama ada neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan tentang gambaran perusahaan pada waktu tertentu. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemegang saham. Aset adalah nilai dari berbagai item yang dimiliki korporasi. Liabilitas adalah jumlah korporasi berutang ke berbagai kreditur. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah yang dimiliki oleh korporasi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berisi tentang item-item pendapatan dan beban operasi perusahaan. Terdapat 3 kategori rasio keuangan. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Rasio likuiditas yang paling umum adalah aset rasio lancar, di mana pengertian dari rasio lancar adalah kemampuan perusahaan untuk dapat menilai sejauh mana aset lancar dapat menurun dan masih cukup untuk membayar liabilitas jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan jumlah relatif dana bisnis yang disediakan oleh kreditur dan pemegang saham. Contohnya rasio utang ekuitas. Yaitu rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka panjang. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Pengertian dari rasio solvabilitas adalah kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan finansial atau investasi. Contohnya pengembalian pada investasi, yaitu rasio laba terhadap modal yang digunakan atau tingkat pengembalian modal. Karena rasio biasanya terselenggara secara terkompetisi, mereka sering mengalami miopi manajemen, di mana pengertian miopi manajemen adalah berfokus pada laba dan pendapatan jangka pendek dan membebankan liabilitas strategis jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya Erina Amalia Putri, NIM 2016-210474. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya memberikan informasi yang memadai, yaitu manajemen harus menyampaikan kepada karyawan mengenai pentingnya sifat dari sistem pengendalian. Lalu orang-orang harus menerima umpan balik dari kinerja mereka. Selanjutnya adalah memastikan aksesibilitas untuk karyawan, yaitu karyawan cenderung untuk menolak sistem pengendalian dan menunjukkan disfungsional jika mereka menerima sistem, dan lebih cenderung menerima sistem yang memiliki standar kinerja yang berguna. Selanjutnya adalah menjaga komunikasi terbuka antar karyawan. Dan yang terakhir adalah menggunakan beberapa pendekatan, yaitu beberapa pendekatan misalnya bank perlu pengendalian pada resiko, sehingga mereka tidak kehilangan banyak uang, dan pemimpin yang tidak melunasi hutang. Dan perusahaan telah mengombinasikan target untuk manajer menjadi balance scorecard, yaitu sistem pengendalian yang mengombinasikan 4 langkah pengukuran kinerja, yaitu yang pertama keuangan, pelanggaran, proses bisnis, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Eka Ulanintias dengan NIM 2016-210478. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian pasar. Berbeda dengan pengendalian birokrasi, pengendalian pasar melibatkan penggunaan kekuatan ekonomi dan mekanisme penentuan harga yang menemani mereka untuk mengatur kinerja. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengendalian pasar dapat beroperasi pada tingkat perusahaan, tingkat unit bisnis atau departemen, dan tingkat individu. Yang pertama yaitu pengendalian pasar tingkat perusahaan. Pengendalian pasar sering digunakan untuk mengatur unit bisnis mandiri. Yang kedua, pengendalian pasar di tingkat unit bisnis. Pasar juga dapat digunakan dalam unit bisnis untuk mengatur pertukaran antar departemen dan fungsi. Harga transfer adalah salah satu metode yang digunakan organisasi untuk mencoba mencerminkan kekuatan pasar untuk transaksi internal. Harga transfer adalah biaya oleh satu unit dalam organisasi untuk barang atau jasa yang memasok ke unit lain dari organisasi yang sama. Yang ketiga yaitu pengendalian pasar di tingkat individu. Pengendalian pasar juga digunakan pada tingkat individu. Misalnya, dalam situasi saat organisasi berusaha untuk mempekerjakan karyawan, pasokan, dan permintaan keterampilan tertentu memengaruhi penerima upah dan tingkat organisasi akan membayar. Pengendalian berbasis pasar seperti ini penting bagi persediaan intensif alami mereka, bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan menawarkan mereka untuk perusahaan potensial.